Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semua? Tentunya sehat bukan? Nah, amin. Sehat ya. Nah, pagi ini Ibu akan mengajar pelajaran PJUK dengan tema 1, subtema 2, dengan materi masih hidup rukun dengan teman bermain. Masih juga berhubungan dengan simbol sila, bunyi sila, dan juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di sini kalian perhatikan, ya, kalian lihat gambar. Nah, ini Udin dan teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sedang bermain, ada yang bermain ayunan, layangan, kelereng, bola, dan lain-lain. Nah, tapak gunung. Nah, ini ayunan, main layangan, kelereng, sepak bola, tapak gunung. Nah, ini Udin mempunyai banyak teman ya. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Nah, mereka itu bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Nah, Udin dan teman-teman bermain dengan rukun ya, berarti tidak bertengkar. Lanjut. Halaman kalian buka pada halaman tadi 49 ya, sekarang halaman 50 ya. Kalian lihat ke halaman 50. Buka halaman 50 kalian. Nah, ada pertanyaan di sini. Nah, nanti Ibu akan tanyakan, Ibu bacakan. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Tandanya rukun tadi Ibu bilang apa? Tidak bertengkar, tidak ribut. Nah, beri tanda checklist untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Yang mana diantaranya yang tidak, atau diantara gambar ini di bawah, atau gambar diantara gambar di bawah ini, 5 gambar di bawah ini, mana yang hidupnya rukun, tidak bertengkar. Nah, kamu beri tanda checklist. Nah, gambar ini rukunkah gambar ini? Nah, lihat, ada nggak yang bertengkar? Nah, rukunkah gambar ini? Nah, kalau rukun tidak ada yang bertengkar, berarti itulah yang tandanya hidup rukun. Kalau ada yang bertengkar, berarti tidak rukun. Nah, ini gimana? Menurutmu, rukun tidak? Berarti ini kan tidak ada yang bertengkar, berarti hidupnya itu berarti rukun. Nah, ini juga sama. Ada nggak yang bertengkar di sini? Tidak ada. Nah, tapi di sini ada tidak yang bertengkar gambar ini. Ada ya, berarti itu tidak rukun, berarti tidak diberi tanda checklist. Nah, ini juga sama, ada yang mentertawakan temannya. Nah, ini juga saling berebut mainan. Nah, ini tandanya tidak rukun, berebut mainan, saling mentertawakan teman atau mengejek teman, atau berkelahi, bertengkar, itu tandanya tidak rukun ya. Nah, itu kalian bisa lihat pada gambar ya. Nah, kamu beri tanda checklist pada gambar yang hidup rukun. Kita lanjut. Nah, sekarang Ibu tanyakan, apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Tentunya sering ya. Mungkin selama COVID ini, ya kalian tidak kemana-mana, hanya di rumah bersama ayah, ibu, kakak, adik, nenek, atau keluarga besar kalian. Nah, tapi kalau hari biasa kita tidak terjadi COVID ini, kita tentunya bermain bersama teman ya. Nah, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan teman? Tentu halnya kalian sudah tahu tadinya apa. Ya, contohnya tadi Udin banyak teman karena Udin hidup apa? Hidup rukun. Nah, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan teman? Tentu saja harus hidup rukun. Nah, apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentu saja tidak ya. Tidak dapat bermain kalau tidak rukun. Nah, itu ya. Lanjut. Sekarang kita ke halaman berikutnya. Kalian lihat pada halaman, bentar, halaman 50 sudah. Sekarang kita coba ke halaman 59 ya.
59. Kalian lihat buku kalian halaman 59. Nah, sudah halaman 59 sudah dibuka? Nah, sudah ya. Kalau sudah, kalian lihat lagi, perhatikan layarnya atau bacaan ini. Nah, Udin dan teman-teman sangat kompak. Tahu kompak? Nah, mereka sangat kompak ya. Kompak bersama-sama ya. Satu sama lain. Selaras. Nah, banyak kegiatan yang dilakukan bersama. Kompak itu lakukan bersama-sama. Misalnya, memperingati hari kemerdekaan yang akan dilaksanakan. Ya. Nah, kalian lihat lagi percakapan ini, percakapan antara Udin dan Edo. Kalian dengarkan baik-baik, Ibu bacakan. Kata Edo. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Nah, Edo menjawab, lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama. Wah, terima kasih, Din. Mari kita mempersiapkan kemerdekaan untuk menghias sepeda kita. Nah, itu percakapan antara Udin dan Edo. Mereka saling membantu ya dalam kegiatan menghias sepeda dalam rangka hari kemerdekaan ya. Nah, sekarang kalian lihat garis bawahi kalimat ini untuk pelajaran bahasanya ya. Kalian tidak usah abaikan ya yang ini ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya yaitu halaman 59. Nah, 59. Lihat pada halaman berikutnya ya. Nah, nih lihat halaman 50. Tadi halaman 50 apa nak? 59, 60 ya, bukan 59 tapi halaman 60. Nah, Udin rukun dengan teman-temannya yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia juga sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Bagaimana dengan kamu? Nah, ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Nah, ini tentu tidak perlu dijawab ya oleh kamu. Nah, itu tadi Udin katakan rukun dengan teman. Apakah kamu juga rukun dengan teman di rumahmu? Nah, apakah juga kamu rukun dengan keluargamu, ayah, ibu, dan kakak, ataupun adik? Nah, tentunya rukun ya. Nah, juga apakah kamu sering membantu orang tuamu di rumah? Apakah kamu suka menolong adikmu belajar atau kakakmu? Nah, tentunya harus kamu juga bukan hanya harus hidup rukun dengan teman-temanmu di sekitar rumahmu, tapi juga kamu harus hidup rukun juga dengan anggota keluargamu. Nah, bukan hanya kamu sering membantu temanmu di luar rumahmu, tapi kamu juga harus membantu keluargamu di rumah, di dalam rumah, seperti membantu ibu, membantu ayah, maupun membantu adik atau kakak. Nah, ketika bermain juga kamu juga sama seperti Udin, harus menjaga kerukunan. Ya. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. 63. Ya, 63 ya. Halaman 63. Nah, kamu lihat 63. Nah, ini 63. Nah, sekarang Udin menghias sepeda di rumah Edo. Nah, sekarang kamu perhatikan Udin sedang apa?
Nah, ini Udin sedang menghias sepeda di rumah Edo. Nah, gambar keduanya, Udin datang bertamu, mengetuk pintu. Nah, ini berikut gambar ketiganya. Udin berkata, hari sudah sore, Dok. Aku permisi pulang ya, aku harus beribadah. Nah, walaupun sedang bermain, asik bermain, tetapi Edo, kita, bukan hanya Edo, tapi kita juga tidak boleh lupa dengan ibadah. Nah, kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, nih, gambar terakhir yang keempat, yaitu Edo menjawab, baik Din, kata Edo. Kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Nah, Edo menghormati Udin, berarti kan mempersilakan untuk pulang dan melakukan atau beribadah di rumah. Nah, gitu ya. Nah, lanjut ke halaman berikutnya, halaman 64. Ya, kita turun lagi. Kita coba lagi halaman 64. Nah, di sini kalian lihat, perhatikan ya, halaman 64. 64. Nah, halaman 64 sini ya, kalian lihat sini ada pertanyaan, tuliskan kalimat sesuai gambar. Nah, ini tidak kalian kerjakan ya, tetapi kalian coba lihat halaman yang bawahnya. Jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memperhatikan cerita di atas. Nah, berarti kamu menjawab berdasarkan cerita yang tadi sudah dibacakan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Marahkah Edo? Nah, tidak ya, jawabannya tidak. Malah dia mempersilahkan Udin untuk pulang. Berarti ya, Edo menghargai, menghormati Udin untuk pulang melakukan ibadah. Ya, tidak ya jawabannya ya. Lanjut ke nomor 2-nya, pertanyaan nomor 2-nya, gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Gambar mana itu yang memberi kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Gambar pada nomor 3. Ya, yang ketika Udin berpamitan untuk pulang harus melakukan ibadah, yaitu ya. Lanjut kita ke nomor 3. Ya, nomor 3, apa? Ya, nomor 3-nya ya. Apa yang dikatakan Edo ketika Udin pamit? Nah, apa yang dikatakan Edo setelah bukan ketika. Apa yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Ya, apa yang dikatakan Edo? Nah, Edo mengatakan atau mengucapkan, baik Din, kita lanjutkan menghias sepeda esok hari. Nah, ya berarti Edo bilang untuk melanjutkan esok hari menghias sepedanya. Nah, sekarang apa kesimpulan cerita bergambar tersebut? Ya, kesimpulannya jadinya kesimpulan Udin walaupun bermain Udin, siapapun walaupun bermain, asik bermain, tetapi tidak boleh lupa atau tidak boleh melupakan untuk melakukan ibadah. Nah, untuk Edo ya, kita bukan Edo saja, kita atau Edo menghormati, menghargai agama orang lain. Nah, contohnya Udin yang beragama Islam mau beribadah, mau pulang. Nah, Edo tidak menahannya, tidak marah. Nah, itu ya. Kita lanjut. Itu kesimpulannya. Jadi, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Nah, bermain tidak boleh lupa waktu, tidak lupa ibadah. Ya. Kita ke halaman 64 ya. Kita ke halaman 64 sudah.
halaman 64. Berarti kita ke halaman 65 sekarang. 64 sudah ke 65 ya. Kalian buka ke 65-nya, nak. Nah, di sini kalian perhatikan Udin berteman baik dengan Edo. Nah, ketika Edo mendapat kesulitan, Udin itu mau membantu, mau menolongnya. Apa kamu seperti Edo dan Udin ketika temanmu mengalami kesulitan? Apakah kamu mau menolongnya, mau membantunya? Harus mau ya. Nah, itu adalah merupakan perbuatan baik, terpuji, yang perlu dicontoh, yang harus kamu lakukan atau kamu tiru. Nah, meski sedang asik bermain, Udin juga tidak melupakan kewajibannya untuk beribadah. Tadi waktu sedang menghias sepeda bersama Edo, Udin tidak melupakan untuk pamit pulang untuk melakukan ibadah atau melakukan kewajibannya beribadah. Nah, sikap Udin dan Edo itu sesuai dengan pengamalan Pancasila ya, terutama sila pertama yaitu berhubungan dengan beribadah, melakukan kewajiban beribadah, dan sila kedua yaitu mereka hidup rukun walaupun berbeda agama. Antara Edo dan Udin itu berbeda agama ya. Udin beragama Islam sedangkan Edo beragama Kristen. Mereka saling menghormati, saling menghargai, tidak marah walaupun sedang asik-asiknya bermain, mereka menyetopnya untuk pulang untuk beribadah dulu. Ya, lanjut. Nah, ini kalian tuliskan kalimat-kalimat sila itu pada tempat di bawah ini. Nah, ini kan ada simbol bintang, ada simbol rantai. Nah, kalian tuliskan bunyi silanya di sini. Di mana bunyi silanya? Ya. Nah, bawah kalian lihat, lengkapi cerita berikut sesuai dengan keadaanmu. Kerjakan dengan teliti. Ya, kita coba ke halaman 66. Ya, lihat bukunya halaman 66. Nah, di sini seharusnya ini adalah untuk mempraktekkan ya. Nah, dengan percaya diri ya seharusnya. Nah, ya dengarkan baik-baik. Kemudian bacalah ceritamu itu di depan kelas dengan percaya diri. Contohnya seperti ini. Ya, aku mempunyai teman bermain di sekitar rumah. Nama temanku itu adalah titik-titik siapa. Jika temanku mengalami kesulitan, aku akan titik-titik. Titik-titiknya itu apa? Menolong atau membantu ya. Meskipun senang bermain, aku selalu ingat beribadah. Tidak lupa mengerjakan ibadah. Nah itu ya. Ini ada harusnya dipraktekkan, tapi untuk ini tidak ya. Tidak usah. Satu aja. Nah, sekarang kita memasangkan antara gambar dengan sikap, nilai sikap. Nah, coba kalian lihat, pasangkan gambar di bawah ini dengan lambang sila yang sesuai. Pasangkan gambar itu nilai sikapnya dan pasangkan dengan simbol silanya, lambang sila atau simbol sila. Nah, sesuai dengan pengamalan Pancasila, yang mana yang sesuai? Nah, coba kalian lihat. Itu gambar pertama ya, sebelah kiri kalian lihat itu gambar sedang apa? Nah, ya, itu gambar sedang bermain sepak bola. Nah, ada yang berkata, "Maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang. Saya mau pergi ke gereja." Nah, itu mereka sedang bermain, tetapi mereka tidak lupa beribadah. Nah, itu masuk ke dalam simbol sila yang mana atau lambang sila yang mana? Nah, kalian tentu sudah tahu lambang sila atau simbol sila yang ke-1 atau pertama yaitu bintang. Jadi ini simbol bintang. Masuknya ya, sikap ini menandakan simbol bintang atau lambang bintang. Yang kedua, aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Nah, ini juga sama,
Walaupun mereka bermain, ini bermain tapak gunung ya, mereka tidak lupa atau selalu ingat dengan beribadah. Beribadah bukan hanya ke gereja, sholat, mengaji, juga termasuk beribadah. Nah, tidak lupa dengan beribadah. Nah, ini masuk ke dalam sila pertama, yaitu yang disimbolkan, dilambangkan, yaitu bintang. Bintang. Nah, lanjut ke bawah. Yang bawahnya gimana? Nah, ini yang bawah, Udin. Nah, Edo dulu. Edo terjatuh dari sepeda. Udin akan menolong atau membantu Edo. Nah, membantu itu tandanya hidup rukun. Nah, hidup rukun itu dilambangkan dengan sila keberapa? Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan kedua ya, benar ya? Ya, nanti salah lagi ya. Untuk rantai itu dilambangkan, rantai itu bunyi sila keberapa anak-anakku? Nah, coba untuk rantai itu sila keberapa dalam Pancasila? Ya, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu masuk ke sila kedua. Nah, ini menolong, membantu, itu masuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk yang gambar terakhir ini, yaitu bermain bersama. Nah, tidak bermain bola bersama, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang mengejek, tidak ada yang ribut. Ini menandakan hidup apa nak? Hidup rukun ya, hidup rukun. Itu tidak ada ya di sini ya tandanya ya. Kalau hidup rukun ada nggak di sini? Ya, tidak ya. Itu masuknya ke sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Berarti ini masuknya ke dua ya, yang jatuh, saling menolong, membantu. Nah itu, yang ini tidak ya. Kita lanjut berikutnya. Kita lanjut ke halaman 65 ya. Ya, ke halaman 65. Kita lihat, kalian buka bukunya halaman 65 ya. Atau kalian kalau nggak lihat bukunya juga bisa lihat, ini sama aja kok di sini. Kalian bisa lihat di sini ya, halaman 65. 65. Ya, lihat dulu sebentar halaman 65. 65. Dulu ya. 65. 65, 66, 67. 67 berarti 67 ya. 67. 65 udah. 66 udah. 67, 83 ya. Ke 83 ya. Berarti ke 83. 83. Ya, kalian kan adalah halaman 83 ya. Coba dilihat halaman 83-nya. Nah, pada halaman 83 ini kalian perhatikan ya, berarti menari. Sebentar lagi kan peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang dilakukan, ada pawai, perlombaan, ada malam kesenian. Nah, aku melihat Siti sedang berlatih menari. Nah, aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi aku malu kepada teman-temanku. Nah, Siti mengajak aku menari. Nah, ayo ikut datang berarti di rumahku lah nih, kata Siti. Ini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Nah, Ibu Siti melatih kami dengan sabar dan kami juga bisa menari dengan kompak. Nah, itu ya.
Lanjut ke halaman 83-nya. Nah, kalian lihat ke halaman 83. Apakah kamu pernah mengajak temanmu yang sifatnya pemalu? Teman kamu malu-malu. Nah, apakah kamu pernah mengajaknya? Mungkin ada yang pernah ya. Memang harus pernah. Kalau ada temannya yang malu-malu, kamu harus ajak. Nah, jangan didiamkan saja. Kamu ajak mereka ya. Nah, itu bagus. Ajak ya untuk temannya yang malu ya, untuk melakukan sesuatu seperti lari untuk melakukan atau berarti menari. Ya. Lanjut kita coba ke bawah ya, yang atas itu pelajaran bahasa. Nah, ini Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Nah, mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu apa bunyi sila ketiga? Persatuan Indonesia yang dilambangkan pohon beringin. Nah, itu ya. Kita lanjut ke halaman 85. Ya, kita lihat halaman 85-nya ya, Nak. Kita coba lihat ke 85. Nah, sekarang 85, sini kalian lihat ya. 85 yang bawah ini ya, sila ketiga. Ini yang 84, menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu apa? Kamu tulis ini di jawabannya. Jawabannya itu sila ketiga, yaitu bunyinya Persatuan Indonesia yang disimbolkan oleh pohon beringin. Ya, lanjut ke bawah. Halaman 85. Nah, 85 ini kalian hanya memberi tanda checklist pada gambar yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, contohnya, nih, sesuai nggak nih gambar ini? Nah, sedang bermain sepak bola, atau ini sedang bermain bermain juga ya, bukan sedang berdebat ya, ini bukan bertengkar, berdebat ini. Kalau bertengkar kelihatan emosinya, kelihatan gimana tampang emosinya ya, mukanya ya. Nah, ini juga sedang bernyanyi bersama kayaknya ini. Nah, mana yang menunjukkan sila yang sesuai dengan ketiga, yaitu rukun, hidup rukun. Nah, ini termasuk tidak? Itu termasuk tidak? Termasuk tidak. Yang mana yang sesuai, yang termasuk sila ketiga, yaitu tentang hidup rukun, persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Nah, sekarang yang bawahnya, ceritakan pengalamanmu menerapkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dengan temanmu, misalnya ketika bermain. Nah, ini nilai sikapnya dari sila persatuan Indonesia. Nilai sikapnya apa? Bermain bersama dengan misalnya makan bersama dengan anggota keluarga di rumah, atau berlatih bersama, berlatih menari bersama-sama misalnya dengan teman-teman, atau bermain sepak bola bersama Udin bersama teman-teman bermain sepak bola, atau Siti dan teman-teman berlatih nari di rumah misalnya siapa. Nah, seperti itu ya, berhubungan dengan bersama-sama itu contoh dari atau nilai sikap dari hidup rukun ya, masuk ke sila ketiga, yaitu yang disimbolkan oleh pohon beringin. Lanjut ke halaman berapa? Kita ke halaman 89 ya, 85, tadi 85 ya. Nah, ya, 86. Nah, persatuan dan kekompakan itu diperlukan ketika melakukan permainan ya.
Kalau nggak kompak, ya tidak akan terjadi kemenangan. Misalnya kayak main sepak bola, kalau nggak kompak, tidak akan mendapatkan gol. Begitu juga dengan permainan yang lain. Menari juga sama. Kalau menari dengan tidak kompak, ya tidak akan indah, tidak akan bagus dilihat. Ya, gerakannya tidak tidak enak dilihat ya. Ketika tidak ada kekompakan atau persatuan. Nah, apakah kamu suka bermain lari-lari dengan temanmu? Nah, sini ayo kita berlatih lagi berlari dengan benar. Ini untuk pelajaran PJOK-nya ya. Lanjut kita ke halaman 89. Kita loncat-loncat. 89. Nah, ada 89. Nah, ini untuk subtema 1 ya, keseluruhan ya, Ibu jelasin ya, enggak per mata ini ya. Satu mata pelajaran tapi banyak materi yang akan Ibu ini. Kita bahas satu subtema itu untuk satu PPKN saja full. Nah, lihat sini. Nah, ini adalah kamu pernah dengar lagi lagu Wajib Belajar? Mari kita laksanakan wajib belajar. Nah, itu lagu itu, ya lagu Wajib Belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Yaitu pada penentuan lagu tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah. Nah, Udin memimpin musyawarah. Beberapa lagu ditentukan terlebih dahulu ya. Nah, itu diadakan polling, pemilihan ya. Ya, polling itu musyawarah. Nah, setiap anak mengemukakan pendapatnya secara bergantian atau dimintakan pendapatnya setiap anak. Ada 4 lagu yang diusulkan. Akhirnya lagu Wajib Belajar yang dipilih untuk dinyanyikan setelah bermusyawarah. Para siswa merapikan kelas. Ketua kelas memimpin pembagian tugas. Setiap siswa melaksanakan tugasnya masing-masing. Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Musyawarah untuk memimpin lagu akan dinyanyikan. Merupakan penerapan dari sila keempat Pancasila ya. Nah, para siswa bergotong royong merapikan kelas. Itu merupakan penerapan sila ke-5 Pancasila. Masih ingat dengan sila keempat? Sila keempat dilambangkan oleh apa? Ya, kepala banteng ya, ingat, jangan lupa. Nah, sila ke-5 dilambangkan oleh padi dan kapas. Bagaimana bunyinya? Masih ingat dengan bunyi sila keempat? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh nilai sikapnya itu tadi. Ya, sila keempat apa contohnya? Pemilihan lagu dengan musyawarah, pemilihan ketua kelas dengan musyawarah, pemilihan untuk pergi rekreasi dengan musyawarah. Nah, itu. Kalau yang kelima, sila kelima yang dilambangkan padi dan kapas, yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kalian juga harus dari sila 1 sampai ke-5 harus tahu nilai sikap masing-masing ya, bukan hanya tahu simbol sila, tahu bunyi sila, bahkan juga kamu harus tahu nilai-nilai sikapnya. Ya, contohnya jadi juga seperti sila ke-1, ya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yang disimbolkan bintang, contohnya ya mengerjakan ibadah atau sholat atau juga berpuasa atau mengaji, itu salah satu nilai sikapnya ya. Untuk pelajaran hari ini, mudah-mudahan kamu paham dan mengerti, karena memang cukup banyak berhubungan dengan hidup rukun, dengan teman bermain, berhubungan dengan sila, bunyi sila, simbol sila, dan nilai sikap-sikapnya. Nah, itu mudah-mudahan kalian paham dan mengerti, dan penjelasan dari Ibu ini bermanfaat untuk kamu.
Untuk hari ini pelajaran Ibu tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.